Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Hussein. Pada hari ini kita akan membahas e-commerce toko pakaian yang telah saya kembangkan. Oke, sini adalah latar belakang. Banyak orang yang sudah melirik internet untuk melancarkan bisnisnya. Bisnis internet merupakan suatu bisnis yang dalam prosesnya, baik dalam pemesanan maupun pengantaran barangnya, seluruhnya menggunakan media internet. Bisnis ini disebut juga dengan e-commerce. Bisnis ini merupakan suatu model bisnis yang baru, tetapi memiliki berbagai keuntungan dan kelebihan dibandingkan bisnis konvensional atau kuno. Penggunaan e-commerce merupakan salah satu kebutuhan bagi sebuah usaha atau perusahaan agar dapat bersaing secara global. Toko pakaian Spesif Artistika Sansen merupakan distributor dan toko yang menjual berbagai jenis produk pakaian di kota Jakarta. Menggunakan website e-commerce sebagai salah satu media penjualan dan promosi, maka akan memperluas daerah pemasaran produk dan memudahkan pembeli untuk memilih dan memesan produk tersebut, sehingga dapat meningkatkan omset penjualan toko tersebut. Lalu, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang database yang akan digunakan dalam website e-commerce pada toko pakaian spesifik Artistika Sansen. Yang kedua, bagaimana merancang dan mendesain website e-commerce pada toko pakaian spesifik Artistika Sansen yang dapat digunakan sebagai media transaksi penjualan online. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang kedua. Yang satu kita bahas di lain kesempatan. Baik. Lalu selanjutnya di sini ada analisis sistem, user requirement. Di aktornya ini ada tiga, ada admin atau penjual, sistem, sama pelanggan. Admin, admin bisa mengakses data, admin bisa menginput produk, admin bisa memiliki daftar data pembeli, mendata barang, dan lain-lainnya. Sistem, termasuk aktor, dia bisa melakukan verifikasi data pelanggan, validasi data admin, menyimpan data diri para pembeli pada database, menyimpan data produk, dan lain-lainnya. Lalu, aktor ketiga, pelanggan. Pelanggan bisa melakukan registrasi, pelanggan melakukan login, pelanggan melihat produk apa saja, pelanggan memilih pakaian yang diinginkan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, perancangan sistem. Kita dapat merancang sistem dari kebutuhan pengguna yang tadi. Rancang sistem dengan menggunakan konteks diagram. Konteks diagram itu ada flowchart, DFD, ERD, dan mapping. Di sini kita akan bahas flowchart dulu. Nah, di gambar flowchart ini ada tiga aktor kan tadi, pembeli, sistem, dan admin. Dimulai dari pembeli dulu. Pembeli di sini melakukan registrasi, habis itu dia mengisi data diri. Data dirinya disimpan di sistem verifikasi data pembeli. Si sistem, dia memvalidasi data pembeli. Sudah itu, pembeli bisa login akhirnya. Tapi kalau dia seandainya dia input password dan username salah, maka dia akan tetap di proses login itu. Tapi kalau seandainya dia benar melakukan input username dan password, maka dia akan melihat tampilan produk atau melihat produk. Lalu, ketika si pembeli ini tertarik dengan produk yang dia lihat, pelanggan akan memilih pakaian yang diinginkan. Kalau seandainya pelanggan memilih pakaian yang diinginkan, stoknya nggak ada, maka dia akan tetap berada di proses itu. Kalau seandainya ada, dia akan mengisi data diri untuk melakukan check out. Lalu, kemudian pembeli memilih jasa ekspedisi. Ekspedisi ada JNE, nggak usah sebut merek. Pokoknya ada banyak lah. Lalu, ketika dia sudah memilih jasa ekspedisi, si admin di sini mengonfirmasi pemesanan. Habis itu si sistem menyimpan daftar pembayaran dan tarif pemesanan dari si pembeli tadi. Lalu sistem memberikan invoice yang akan dibayar. Pembeli akan membayar invoice yang telah diberikan oleh sistem. Lalu setelah dibayar, pembeli akan mendapatkan nota. Lalu di sini ada admin. Admin ini nggak usah login juga ya. Admin maksudnya admin ini nggak perlu registrasi karena dia yang buat sistemnya. Maka dia langsung login aja. Karena sudah disediakan oleh sistem sejak dia pertama kali buat, makanya dia di sini login. Langsung login.
Si admin juga sama. Kalau seandainya dia salah input username sama password, maka dia akan berada di proses login. Kalau seandainya dia benar, dia akan menginput produk. Lalu dia bisa memiliki daftar data pembeli, mendata barang, mengonfirmasi pemesanan, hingga mengedit produk. Lalu selanjutnya di sini ada DFD level 0, data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari suatu sistem atau proses. Nah, di sini ada DFD level 0 e-commerce yang telah saya kembangkan. Di sini ada bulletin ini sistem e-commerce, aktor ada admin dan pembeli. Si admin, ini dia bisa menginput username atau password, bisa juga mengupload produk, update produk. Lalu, si sistem ini mengoutput, mengeluarkan data pemesanan, data pembayaran, dan data jasa pengiriman. Lalu, di pembeli, pembeli bisa menginput username password, data pemesanan, pengiriman, pembayaran. Lalu, si sistemnya mengeluarkan, ya, lalu dia bisa, pembeli ini eh, bisa mendapatkan akun, data produk, invoice, nota pembeli, dan resi. Nah, selanjutnya di sini ada DFD level 1. Bedanya apa dengan level 0? Bedanya dengan level 0 adalah DFD level 1 itu lebih kompleks. Di DFD ini menjelaskan seluruh aliran data pada proses yang ada dalam sistem secara detail. Em, Mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya akan menjelaskan beberapa proses saja untuk menggambarkan suatu aliran data pada sistem. Oke, di sini juga ada dua aktor, pembeli dan admin. Terdapat 7 proses juga, which is itu lumayan banyak. Mungkin kalau saya jelasin satu persatu, durasinya akan panjang. Jadi saya jelaskan beberapa proses saja. Proses pertama di sini ada registrasi. Pembeli menginput data diri pada proses registrasi ini. Lalu setelah itu data dirinya disimpan di database yang namanya data pembeli nih. Setelah disimpan, lalu pada proses registrasi ini dia memberikan akun ke pembeli sekaligus memverifikasi data pembeli. Lalu pembeli bisa login dengan cara memasukkan username password dan si dan dalam proses sistem login ini dia akan menampilkan tampilan home atau tampilan awal. Nah, di sini ada admin. Seperti yang saya bilang tadi, admin itu tidak perlu registrasi. Admin langsung login aja, dia menginput username password, habis itu si sistemnya memvalidasi data si admin. Nah, lalu di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD itu adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data dan dipergunakan juga untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Nah, sini nih, entity ini nih, data produk, data pemesanan, data pembayaran, data pengiriman, dan data pembeli. Entity-entity ini diambil dari database atau data store yang ada di DFD level 1. Nah, lalu di sini ada data pembeli, entity data pembeli. Entity data pembeli ini memiliki 7 atribut, yaitu nomor telepon, first name, middle name, last name, jenis kelamin, nick, dan alamat. Memiliki relasi yang sangat banyak juga nih di data pembeli. Ada relasinya dengan data produk, yaitu relasinya melihat. Ada juga dengan entity data pemesanan, yaitu relasinya memesan, membayar, dan mengirim. Nah, pada entity data pembeli dan data produk, ini bisa kita lihat, di sini ada relasinya. Data pembeli bisa melihat data produk. Jadi, gini, banyaknya data produk itu bisa dilihat oleh banyaknya pembeli. Makanya kardinalitasnya many to many. Lalu di sini juga ada data pembeli yang mempunyai relasi dengan data pemesanan, yaitu memesan, dan juga ada data pembayaran mempunyai relasi membayar, ini many to one, dan juga ada data pembeli yang mempunyai relasinya dengan data pengiriman, yaitu mengirim, one to many, dan di sini juga ada data pengiriman. Data pengiriman ini mempunyai relasi atau memiliki relasi dengan data pembayaran. Itu relasinya menetapkan underscore tarif, one to one. Dalam
entity data pembeli ini bisa kita lihat di sini ada atribut key-nya nick. Makanya data pembeli ini termasuk entity strong. Kalau seandainya entity apa dalam suatu entity ini nggak ada atribut key-nya, maka entity itu disebut entity weak atau yang bisa disimbolkan tuh persegi panjang double. Persegi panjangnya double gitu. Mungkin pada hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian ada eh, mempunyai koreksi terhadap apa yang saya jelaskan tadi, silahkan koreksi aja di kolom komentar di bawah. Silahkan, atau kalian punya pertanyaan, silahkan tanya aja di kolom komentar bawah. Insya Allah, kalau ada waktu, kalau saya sempat, saya akan jawab. Akhir kata, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.